Kalau dari kamu kenapa pertimbangannya langsung banget S2? Jujur karena aku sebenarnya karena capek belajar juga sih Kak. Kayak Bukan S2 malah belajar lagi nggak sih malah? gak pernah kayak bolos bareng teman-teman sih. Paling Oh, bolosnya bolos sama orang tua ke luar negeri sih Kak. oh gitu. Dengan viral kemarin gitu kayak Oh gitu. what Gara-gara konten happened? yang kemarin Yeah, ya? what happened? Are you okay? I heard that you got slandered by moms gitu. Iya, saya kayak Padahal konteksnya bukan yang... Hai Sobat K-Pods, hari ini kita bakal ngobrol sama lulusan S2 dari Boston University. Dia nih IPK-nya 3,83. Terus habis itu lulusnya cuma 9 bulan doang dan baru umur 21 tahun. Jadi di sini Joseph ini viral karena ada salah satu konten dan di situ ibu-ibu komen gitu. Katanya, apakah pendidikan yang tinggi itu bisa jamin kamu masuk surga? So, welcome Joseph. ya halo Kak. Hai, ini first time kamu nge-podcast ya? Iya, ini first time aku podcast sebenarnya. Oke, di sini aku mau tanya-tanya nih seputar konten kamu yang viral tadi. Boleh Kak? Iya, jadi di situ kan katanya ada ibu-ibu tuh komen ya di iya. situ. Terus kamu kebayang nggak sih, maksudnya kayak responnya gimana setelah dapat komen kayak gitu dari ibu-ibu? Wah, kalau dari respon aku tentang ibu-ibu komen tersebut sih, sebenarnya aku santai aja sih ya Kak. Soalnya kayak memang orang bebas gitu mau berkomentar apa aja di platform media sosial aku, dan aku sih nggak apa-apa sih, terserah aja. Tapi ya mungkin aku sih mungkin agak sedikit ngerasa kayak kok aku udah capek-capek gitu meraih iya. prestasi aku, tapi kok ngerasa Malah kayak orang-orang komen kayak orang-orang gitu, berkomentar seperti salfok itu, gitu ya. salfok gitu. Cuman ya aku sih so far biasa aja sih. Aku mau menjadikan itu sebagai motivasi aku sebagai untuk mencapai prestasi yang lebih lagi gitu. Karena kan kalau membuktikan kayak sesuatu salah dengan prestasi itu lebih kayak memuaskan gitu ya Kak. Jadi kayak aku menggunakan itu sebagai kayak eh, tempat sebagai motivasi aku aja sih, biar aku bisa melakukan yang lebih baik lagi dan berusaha lebih keras lagi, biar aku bisa ya membanggakan semua orang di sana dan memotivasi para pelajar gitu, apalagi yang sedang mendapat kayak siapa tahu komentar negatif juga ya. Kayak aku mau menunjukkan kalau kita tuh bisa melakukan yang lebih baik lagi dengan kayak menggunakan motivasi komentar negatif itu menjadi kayak pacuan untuk lebih maju terus lagi sih, seperti itu Kak. Tapi kamu nyadar nggak sih kalau itu komentarnya tuh bakal bikin booming gitu loh, sampai kayak viral, terus orang-orang taunya gara-gara itu gitu. Sebenarnya aku nggak nyangka sih Oh, Kak. nggak nyangka ya? Karena tujuan dari konten aku kan cuma aku bikin jokes yang si Torik itu ya, Oh, tentang iya. apa, Torik 2 bulan haji, aku 9 bulan dengan lulus S2. Lulus. Awalnya sih aku cuma canda-candaan doang gitu, dan aku sadar gitu dapat notif gitu, dapat kok ada notif kayak pendidikan bisa masuk menjamin surga Kak Dek. Ya aku kayak agak bingung-bingung gitu kan, lah kenapa aku dapat komen seperti ini. Tapi sih abis itu aku perhatiin terus notifikasi aku, kok mulai orang mulai kayak Iya, orang membela, recognize mengkomentar gitu ya, gitu. iya. Terus kayak waduh, kayaknya lama-lama bisa jadi booming nih. Tapi aku nggak nyangka sampai sebesar ini sih Kak. Kalau selain ibu-ibu itu ada komen lain nggak sih? Misalnya kayak komen, head comment atau gimana gitu tentang kamu tadi Ada itu? sih biasanya. Soalnya kadang kayak nggak tahu kenapa ya, kadang ibu-ibu suka mampir di Instagram Reels aku, mungkin dapat di FYP mereka gitu ya. Terus kayak kadang ada beberapa yang kasih hate comment seperti itu juga. Cuman ya nggak apa-apa sih Kak, kayak aku nganggapnya ya sebagai udah, jokes-jokes lelucon aja sih, dan kayak ya mereka juga bisa membantu aku semakin termotivasi lagi sih. Boleh ceritain nggak perjalanan akademik kamu gitu dari S1 terus S2? Karena 21 tahun itu kayak masih muda banget gak sih sebenarnya lulus S2 gitu? Lumayan Kak. Iya. Karena aku sempat banyak akselerasi juga Kak. Oh gitu, dari SD, SMP, Dari- SMA, SMA-nya? Aku SMA-nya akselerasi Oh. 2 tahun. Berarti dari kelas 10 langsung loncat kelas 12? Iya betul. Oh, tapi ada kendala nggak sih? Maksudnya kayak dari pelajaran atau apa, kayak belum sempat dipelajarin tapi kamu udah kelas 12 gitu? Untungnya dari dulu nilai aku lumayan stabil sih Kak. Oh, gitu. Aku dapat nilai rata-rata rapor aku sih dapat nilainya A. Dan aku sering masuk dulu tuh di sekolah aku tuh ada kayak pembagian kelas gitu berdasarkan nilai, dan rata-rata aku dapat masuk ke kelas yang ranking A terus, dan Wow. aku juga kebanyakan juara kelas 1 juga, dan sempet juara umum 3 kali di sekolah aku. Dan kayaknya itu aku diberi kesempatan untuk mengakselerasi pas 2 tahun SMA aku, jadi aku ambil UN-nya lebih cepat juga. Dan ya akhirnya aku menginjak di perkuliahan di umur 16 tahun. Nah itu pun uniknya Kak, aku tuh sebenarnya dari dulu passion aku tuh sebenarnya dari perfilman Kak. Oh gitu. Jadi Terus kenapa tiba-tiba belok ke ke- ini? ah, jujur aja kan mungkin
Dan kalau mau ada perfilman gitu tuh sebenarnya harus keluar negeri ya, harus ke Hollywood gitu. Dan pada saat itu kan aku udah lulus SMA di umur 16 tahun. Mudah Masih banget ya 16 tahun lulus SMA. lumayan. Nah, itu aku agak kemudahan untuk kuliah ke luar Oh negeri. gitu. Jadi kayak ya udah deh aku mikir-mikir ulang apa jurusan apa yang sedang saat ini booming dan relevan juga. Toh juga kalau misalnya passion aku tuh beneran film perfilman dan video editing seperti itu, pasti kalau itu passion aku pasti aku bisa otodidak sendiri dong. Iya Kayak aku sih benar. bisa belajar sendiri gitu karena aku suka. Karena dari dulu juga kan dulu belum ada platform social media seperti TikTok atau Iya. kayak Instagram. Nah, dulu tuh aku suka iseng-iseng kayak ngedit video sendiri di melalui YouTube tutorial gitu kayak Adobe After Effects lah. Itu aku belajar pelajarin efeknya. Nah, jadi dari dulu sebenarnya cita-cita aku tuh emang pengennya perfilman kuliah Film di sebenarnya. Hollywood gitu. Nah, tapi kan masih belum boleh keluar negeri dan masih kurang bagus ya prospek di sini ya. Nah, jadi ya udah akhirnya aku setelah konsultasi dengan orang tua, akhirnya aku disarankan buat masuk ke dalam jurusan IT ini, Business Oh Information gitu. System. Jujur awalnya aku ragu banget sih Kak karena aku pertama nggak ada background IT yang kenceng banget gitu. dan aku nggak ada passion di IT-nya sama sekali. Cuman karena itu relevan dan semakin lama kan semakin penting nih IT di sekitar kita. Jadi ya oke lah aku mau mencoba deh. Nah, pas di umur menginjak 16 tahun itu aku daftar ke BINUS International University. Aku daftar ke Business Information System. Aku sempat dapat beasiswa juga. Dan awalnya sih berat banget sih Kak mengikuti pelajarannya. Oh karena emang Karena gak ada emang basic apa-apa nggak gitu ada ya. basic apa-apa. Ha-ha. Apalagi kan biasa kalau orang yang masuk IT itu emang biasa udah rata-rata udah ada passionnya ya, Iya kayak udah ada sih biasanya udah tahu spek gimana. komputer Iya lah, benar. cloud security lah gitu-gitu. Lah aku di kelas cuma haho gimana nih gitu. Nah tapi aku untungnya aku tekunin terus aja sih aku belajar untuk take notes di kelas dan aku membantu banget sih teman-teman aku kayak sering ikut kayak kerja kelompok belajar kelompok kerja kelompok gitu. Nah melalui dari situ aku mulai perlahan-lahan belajar kayak mengenai IT dan ya aku semakin terbuka aja sih dengan challenges dan out of my comfort zone gitu. Walaupun aku nggak ada basicnya, lama-lama aku bisa mengikuti pelajarannya. Nah awalnya dengan semester 1 aku meraih IPK 3,98. Wow itu berarti maksudnya kayak sampai akhir kamu lulus itu 3,98 terus apa gimana? Enggak Kak. Nah semester 2 ini itu pelajaran IT-nya mulai lebih sulit lagi Kak. Oh gitu. Karena itu udah mulai diintroduce Udah praktek dengan gitu ya? praktek dengan Ah, coding tuh. benar-benar. Coding kan aku itu kan Iya, harus lebih kayak dengan passion ya. bingung banget gak sih pasti Itu pertama. harus kayak rata-rata orang kalau coding tuh lebih suka biasanya pakai otak kiri ya kan. Aku kan perfilman kan lebih ke tengah-tengah ke kanan ya. Nah, itu aku struggling banget dulu. Nah, akhirnya gara-gara coding itu ya aku belajar sih dari banyak coding itu dengan belajar dari kelasnya materinya gitu. Tapi akhirnya aku dapat IPK-nya jadi 3,83 karena coding tersebut SKS-nya 8 dan aku dapat A minus walaupun sisanya aku dapat A gitu. Nah, itu A minus juga masih bagus gak sih? iya sih. Ya bersyukur aja sih. Iya. Tapi melalui dengan pelajaran coding tersebut ya aku belajar sih walaupun aku dapat 3,83 itu sebagai motivasi aku lagi buat mencoba lebih baik lagi kan. Apalagi aku udah mulai ada nih basic codingnya. Semester 3 udah mulai ada lagi tuh advanced coding namanya. Nah, itu udah bukan bikin program lagi di Java tapi sekarang lebih kayak bikin website dan bikin kayak database-nya gitu. Nah, mulai sejak saat itu tapi semenjak aku turun dari 3,98 ke 3,83 dengan sekarang IPK semester 3 aku sekarang untuk puji Tuhannya dapat 4 sih Kak. Hah sumpah Ha-ha. keren Dan- banget. Dan untungnya dari semester 3 itu sampai semester akhir semester 7 semuanya aku dapat nilai IPK 4 jadinya. Wow berarti itu straight A gak sih? Iya, Kayak straight A semua A. kan? Ha-ha. Iya. Itu kamu ada tips belajarnya nggak? Maksudnya kayak kamu di rumah itu bener-bener kayak pulang dari kuliah kamu langsung buka buku atau gimana gitu? Oh enggak sih Enggak. Kak. Pentingnya juga buat mengstabilize antara your kayak work life balance juga ya. Jadi kalau kamu belajar terus kan kamu jadi penat, jenuh Iya juga sih, ya pasti kayak nggak bakal masuk juga ke dalam otak kamu gitu. Nah jadi kayak aku sih tetap balancein tentang kalau di kelas aku catat materi. Pentingnya juga sih Kak kalau bisa ada temen sih belajar kelompok juga sih Kak itu membantu Oh, banget iya, sih. iya, Apalagi iya. kan aku yang nggak ada basic IT dan temen aku ada basic IT kan aku bisa menyerap ilmu dari sana ya. Terus dulu juga aku sering pulang sekolah aku juga tanya-tanya dosen juga kayak Sir sorry is this correct gitu bener nggak ini apa yang aku catat gini atau dengan tanya-tanya lagi gitu. Terus tapi di rumah kebanyakan sih aku cuma review PowerPoint slides-nya aja dan sisanya sih aku menimbangi aja sih Kak dengan work life balance aku main kan aku hobi aku juga ada main game Oh, main juga. game. Dan
tips and tricks aku sih jangan terlalu over stress it too much ya. Pasti kalau kamu jalanin aja, kamu perhatiin di kelas, pasti kamu bisa sih seharusnya. Karena ya apa yang kamu diajari dan apa yang kamu ulangan juga selaras sih Kak. Jadi kayak nggak Iya mungkin sih. terlalu beda jauh gitu. Akhirnya kamu tuh kayak sampai rumah tuh kayak langsung belajar, habis itu kayak ya udah bener-bener kayak belajar, habis itu kuliah belajar Oh kuliah enggak belajar sih kuliah Kak, no gitu. life banget kayak itu. Enggak, soalnya kan kamu kayak ini kan apa namanya 4 gitu loh, kayak itu belajarnya gimana gitu loh. Tapi emang udah kebiasaan berarti dari SD kayak nilainya bagus terus gitu. Iya sih, puji Tuhan ya. Ya di SD oke sih nilai A terus sih. Nah, kamu berarti dari dulu tuh ini ya kayak murid teladan gitu ya? Lumayan, aku lumayan perfeksionis Kak soalnya. Oh Dulu gitu. kalau dulu aku dapat nilai yang di bawah A gitu, biasa kan aku jadi kayak risih-risih gitu. Duh, Oh, ini aku salah apa sedih. ya? Apa gimana? Sedih gitu. Sumpah sedih kalau misalnya nggak dapet A. Lumayan. Oh, gitu. Walaupun orang tua aku sebenarnya gak ada yang kayak memforce aku buat Eh, dapat A sih, cuman emang kayak nggak tahu ya dari diri aku juga kalau misalnya nggak dapat nilai A atau 100 gitu kayak jadi kayak kenapa ya gitu ya. Oh iya sih bener. Tapi kamu dulu pernah ini nggak? Maksudnya kayak nakal atau gimana di sekolah gitu kayak waktu SD, SMP, SMA. Terutama SMA ya. Biasanya kan anak SMA pada nakal gitu kan kayak bolos lah atau misalnya nggak ikut pelajaran apa gitu. Kamu pernah kayak gitu nggak? Kalau bolos gitu, aku biasa nggak pernah kayak bolos bareng teman-teman sih. Paling Oh, bolosnya bolos sama orang tua ke luar negeri sih kak. oh gitu. Beda ya berarti sama aku. Izin ke luar negeri. Sisanya sih oke-oke aja sih kak di kelas kayaknya aku biasa-biasa aja sih. Nggak yang nakal tapi nggak yang teladan juga gitu ya? Paling dulu pas SMA 1 itu kan aku umur 16 ya umur 16 itu aku paling pas award day-nya gitu yang kayak siapa juara umumnya Oh gitu. iya. Itu paling aku bolos di saat itu doang sih. Kayak aku ngerasa kayak nggak mungkin menang deh. Kayak terus kayak teman-teman aku juga nggak mungkin menang deh, tapi ntar juga lo menang sih. Tapi kayak ya udahlah kayak aku udahlah aku kabur Oh. aja gitu, mau have fun aja sama teman-teman aku. Toh juga SMA terakhir aku kan, jadi pas aku award day, pas aku juara umum juga, pas itu aku lagi juara umum 2 gitu, aku pas nama aku dipanggil aku lagi nggak ada kan. Oh karena lagi liburan tadi itu. Pas aku lagi bolos bareng teman-teman Ah. aku tadi. Oh, sekarang aku mau bahas nih deh apa kuliah kamu di luar negeri gitu. Boleh. Kan awalnya kan kamu S1-nya di sini ya di Binus, abis itu S2-nya ke Boston University. Itu kenapa gitu kamu memilih Boston University? Apakah sebelumnya kamu udah pernah ke luar negeri atau emang lihat prospeknya di sana bagus atau gimana? Kenapa aku pilih Boston University? Karena sebenarnya dari dulu kan dari kecil mimpi aku kan kuliahnya di Amerika ya kak, jujur ya. Karena aku dari dulu pengen pertama kuliah, aku pengen kuliah di Amerika, dan karena aku sering nonton film-film juga dari kecil kan, setiap minggu ke bioskop, aku tuh kedoktrin sama kayak wow, Amerika tuh kayak kota yang negara maju banget, dan pendidikan-pendidikan juga terpusat di Boston tuh, di Amerika sana. Karena Boston tuh terkenal sebagai kota pelajar kak. Itu tempat dimana ada Harvard, MIT, semuanya di sana. Dan pada saat itu tuh aku ambil master track di Binus International University, yang dimana aku bisa mempercepat akselerasi lagi 1 semester. Jadi perlu dari 4 tahun jadi 3,5 tahun aja. Jadi itu pas semester 7 aku ambil intern dan intern magang dan skripsi sekaligus. Nah itu setelah aku lulus itu aku dapat kayak bisa langsung partnership university gitu Oh kak. gitu. Nah, awalnya tuh aku ditawarinnya ke Macquarie University di Australia, dan itu aku mendapatkan beasiswa top 1% ASEAN Partnership Scholarship Wow, itu. keren banget. Nah, itu aku dapat sekitar $23.000 Ah. Australian dollar. Itu aku sekitar ya 250 juta, tapi akhirnya aku dapat kabar juga kayak baru-baru banget, kayak mereka tuh baru lagi open partnership juga nih, baru mau open partnership program ke Boston University ini. Nah aku agak galau tuh lagi tuh, aku mau ambil Macquarie yang dengan beasiswa itu atau aku ambil program baru yang Boston University ini. Dan program Boston University ini tuh juga masih baru kak, jadi aku masih harus tunggu 6 bulanan dulu. Jadi kayak nggak langsung ready siap gitu. Tapi akhirnya aku mikir kayak dengan ranking Boston University dan prestige Boston University lebih agak di atas Iya Macquarie sih, University ya. Jadi akhirnya, dan emang dari dulu aku pengen kuliah Amerika kan. Jadi akhirnya ya udah aku pilihnya ke Boston University dibandingkan Macquarie University. Walaupun aku memang harus agak nunggu 6 bulan gitu, sambil nunggu program partnershipnya siap. Tapi di situ aku juga meluangkan isi waktu aku untuk improve diri sendiri, dan mengisi luang waktu untuk meluangkan bersama teman-teman dan keluarga sebelum aku berangkat ke Boston University itu selama 1 tahun. Yang awalnya aku kira bakal 1,5 tahun juga, tapi kayak
gak nyangka aku Iya, bisa ternyata cepet ya. selesainya dengan Mm-mm. dalam 9 bulan. Karena sebenarnya di 9 bulan itu aku mempercepatnya tuh dengan cara aku mengambil banyak SKS Kak dalam satu semester di Oh, sana. nggak dibatasin kayak gitu? Enggak. Nah, justru Oh, enaknya di sana nggak dibatasin Kak. oh, Itu tergantung limit masing-masing murid heeh. sih. Cuman saran aku sih jangan lebih ambil dari 5 SKS ya Kak, itu Oh, bakal overwhelming iya. banget. Jadi kayak awalnya yang kok 1,5 tahun gitu seharusnya 3 semester, tapi akhirnya aku mempercepat jadi 2 semester saja sih. Ih Seperti keren itu. banget. Kasih Kak. Tapi aku mau nanya ini deh, kan kamu tadi udah pernah cerita kalau kamu Mm, udah pernah keluar negeri, berarti kan udah mm. tahu ya, maksudnya kayak di sana tuh kayak gimana gitu. Tapi Tapi kalau misalkan kuliah di sana kan belum pernah tuh. Kamu mm-mm. udah culture shock gak selama di sana? Culture shock yang aku sering banget ngepost juga Kak di konten di TikTok dan Instagram aku tuh, aku nggak nyangka aku ke Amerika tapi kelasnya tuh penuh dengan Cina daratan dan India Oh Kak. gitu. Iya Kak. Aku pikir nggak pasti orang bule ya di sana ya. Eh, Nah, pas di orientasi, masa orientasi pun orang-orang bule Kak yang datang di orientasinya. Tapi pas aku masuk ke kelas IT aku, loh kok ini setengah kelas orang Cina dan orang India semua Iya gitu. berarti gak jauh beda ya. Bulenya cuma satu doang. Iya, aku kira ini Binus University International kedua kali ya, buka cabang di Amerika kali ya. Malah pindahan gitu ya. Heeh. Nah, ternyata pas aku gali-gali sedikit informasi gitu, loh, kenapa nih kayak para bule-bule itu pada ambil, kenapa nggak ambil IT gitu, rata-rata tuh pada ambilnya tuh kayak jurusan kayak city planning, gender studies, jadi kayak agak beda arahan gitu sih Kak. Mungkin kalau pelajaran IT itu agak sangat Asian oriented Oh ya, iya sih jadi benar. kayak mungkin makanya kebanyakan dari orang Chinese dan Indians gitu sih. Kalau misalkan itu tadi kan tentang culture shock ya, maksudnya kayak Mm-mm. tentang budayanya gitu-gitu ada nggak? Maksudnya kayak selain di kelasnya itu? Kalau selain di kelasnya sih, itu Kak. Ternyata di Boston aku itu nggak ada mall Kak. Ada mall, cuma satu doang. Tapi itu juga lebih kayak ke outlet mall gitu. Jadi kayak aku yang dari dulu yang lebih suka sering ke mall-mall di Jakarta. Tapi sekarang di sana Boston nggak ada mall. Dan di Boston tuh rata-rata kayak jam 5, jam 6 juga udah tutup beberapa itunya. Dan buka-buka malamnya itu cuman kayak pubs dan restoran kayak Oh, kafe-kafe kecil gitu. Jadi kayak lumayan agak nggak betah juga ya Kak di oh sana, gitu. terlalu agak slow living mungkin kali ya. Oh, Kalau di malah slow Jakarta kan living lebih ya? kayak city life gitu, kayak lebih mau mau ke mall ada, mau ke kafe-kafe yang hits ada di sana. Di Jakarta kalau di sana tuh nggak gitu, kafenya tuh kayak standar aja Kak, jadi kayak you come just to eat and then like you go home gitu. Makanya kayak kebanyakan rutinitas di aku di Boston tuh cuma datang ke kelas, makan, pulang. Oh gitu. Ha, ya paling explore dikit, cuma jalan-jalan di kota kota sekitarnya situ, cuman juga ya cuman jalan-jalan aja gitu Kak di pavementnya gitu, kayak ngeliatin kayak kafe-kafe kecil yang lucu-lucu, udah sih Kak. Kayak nggak ada yang kayak trending-trending di Jakarta kan suka selalu Oh ada iya event sih, yang kayak event viral-viral booth gitu, gitu ya, kamu viral-viral. datang. Kalau Di di sana sana nggak ada? nggak ada Kak. Berarti kamu explore sendiri gitu ya sama Explore sendiri teman-teman aja. atau gimana? Teman-teman, aku ada teman-teman internasional juga karena aku ngerantau sendiri Kak. Jadi aku nggak ada kayak teman-teman Indonesia gitu. Jadi aku akhirnya membuat teman-teman dengan international friends aku dari kelas. Aku kadang explore sendiri, kadang bersama mereka. Tapi kalau dengan bersama teman-teman Indonesia sih aku nggak pernah sih Kak. Oh malah jarang ya? Malah jarang sih, karena aku ya sempet sih pas masa saya orientasi aku ketemu grup dari teman-teman dari kuliah lain, tapi karena mungkin karena mereka emang udah grup mereka sendiri ya, jadi walaupun mereka lumayan welcoming, tapi kayak mereka kayak nggak gitu, sebenarnya kayak nggak, kayak formalitas aja lah Kak, kayak nggak gitu ngajak aku banget gitu. Kayak aku tanyain, nanti mau makan di mana gitu. Biasa kalau mereka tuh kayak suka ngomong, oh iya iya boleh boleh, nanti yuk kita bareng yuk makan yuk. Tapi kayak pas aku chat lagi kayak mereka kacangin gitu, kayak karena mereka emang udah ada grup Oh sendiri iya udah sih, grup jadi kayak sendiri-sendiri aku ya? ya aku paham juga sih. Cuman ya akhirnya aku ngerantau sendiri, dan enaknya bisa jadi menambah koneksi juga kan ya Kak, punya international friends gitu. Kadang aku masih keep in touch juga mereka di LinkedIn, di Instagram gitu. Justru teman China aku juga ada yang baru ngechat aku kayak dengan viral kemarin gitu, Oh kayak, gitu. what Gara-gara konten happened? yang kemarin ya? Yeah, what happened? Are you okay? I heard that you got slandered by moms gitu. Iya, saya kayak, Padahal konteksnya bukan negatif ya? iya negatif. Aku bilang, no no no, it's fine. It's just a joke from one of the elders here gitu. Terus kayak, oh I see gitu. Terus ya jadi lucu-lucu aja sih Kak. Jadi banyak koneksi juga. Mm-mm. Kalau sistem akademiknya antara kuliah di sini sama kuliah di sana, perbedaannya apa yang paling kelihatan? Sistem akademik di sini sama di sana kelihatan banget dari
di sana tuh pelajarannya lebih case study ya Kak. Kalau di Oh sini gitu, lebih lebih ke teori kan teori. ya. Heeh. Kalau di sini kan lebih banyak hafalan teori dan untungnya kalau BINUS International University pas itu aku juga kebanyakan juga ada case study juga ya. Cuman kalau dari BINUS yang setahu aku dari teman-teman aku yang lain juga, itu kebanyakan di sini setahu aku teori sih Kak, kayak hafalan gitu. Di sana tuh kalau yang di Amerika itu lebih kebanyakan project based Kak. Jadi kayak Apa tuh yang paling membekas buat kamu? di Amerika project base-nya kah? Iya. Di sana aku paling mengesankan buat aku sih lagi tuh aku bikin kayak website buat e-commerce, Hmm. ya website e-commerce pet shop gitu sih Kak. Jadi kayak di sana aku bikin website e-commerce pet shop bersama teman-teman aku, dan itu lumayan challenging juga Kak, karena itu pelajaran project management dan itu menggunakan kayak metodologi agile gitu dari pelajaran yang aku dapat di sana. Itu lagi itu sih lumayan time consuming banget ya Kak, karena aku sampai tidur subuh-subuh gitu, jam 4 jam 5 Hmm. gitu. Buat ngerjain itu tadi Buat ya, ngerjain, e-commerce tapi tadi. enaknya karena aku jam jam subuh kerjain jam 4 jam 5 gitu. Kalau di sana kan kebalikannya 12 jam ya Kak sama di Indo. Jadi kayak aku bisa chat-chatan bareng sama Ya, teman-teman aku di Indo hmm. juga gitu sambil kayak reconnect gitu. Karena di sana kan time difference-nya lumayan jauh ya Kak. Gitu Sorry sih. tadi kamu tuh beasiswa atau gimana ya? Maksudnya ke sana itu? Nah, kalau ke Boston University aku nggak ambil beasiswa Kak, karena Hmm. mereka nggak menawarkan beasiswa dari program BINUS-nya. Itu pas itu cuman beasiswa pas Macquarie University aja. Jadi di sana aku lumayan agak pure dari out of my pocket gitu sih. Tapi berarti kamu nggak tertarik gitu ya? Waktu itu S2 di sini gitu. Maksudnya kayak langsung aku pengen S2 di sana gitu. Karena emang dari kecil pengen coba pengalaman kuliah di luar negeri sih Kak, apalagi dulu kan pengen banget perfilman di kuliah luar negeri ya. Jadi akhirnya ya I decided to go to America aja gitu. Kalau misalkan tentang strategi belajar nih, boleh nggak dijelasin tapi secara lebih detail gitu? Strategi belajar ya, Nah, secara detail ya. Gimana ya Kak? Aku sih banyak kan sih rata-rata ya cuma mencatat di kelas. Mencatat di kelas tuh kamu jadi lebih ada kayak ke refresh memori kamu apa yang kamu pelajari pada saat itu. Saat sampai rumah kamu review PowerPoint dan catatan kamu, dan sebenarnya buat aku dari aku sih udah cukup sih Kak itu, karena oh itu udah gitu. mencatat poin-poin penting apa yang kamu pengen serap juga kan. Jadi kayak pada saat ujian itu kamu juga tinggal review apa yang kamu telah pelajari dari notes-notes kamu, terus kamu udah lumayan, buat aku sih udah lumayan cukup enough gitu sih Kak. Dan kebanyakan project-project aku juga kebanyakan tuh di BINUS International University itu project based juga ya, walaupun ada beberapa teori juga seperti kayak economics theory lah, karena dari ada business side-nya juga kan, jadi aku nggak full IT juga. Tapi kalau dari project-project IT aku sih kebanyakan aku itu kan juga tugas kelompok tuh Kak. Nah itu aku biasa pulang dari sekolah itu aku kerjain apa kayak tugas kelompok bareng teman-teman, kumpul di kafe gitu buat ngerjain bareng. Habis itu sampai larut malam juga sih Kak, kadang ada sempet tuh Kak satu project tuh bikin restoran, kayak sistem restoran bareng-bareng satu kelas tuh 24 jam gak tidur kayak di 24 Sumpah? hour cafe di Senayan itu. Aku inget banget lagi itu karena pada pulangnya pada subuh-subuh gitu. Eh, Heeh. Tapi sih ya seperti itu sih Kak, walaupun aku yang dari dulu nggak ada basic IT. Nah, aku kan dari dulu kan seperti aku bilang ya tadi ya, passion aku kan di perfilman ya. Dan aku, kalau aku bilang kan, kalau itu emang passion aku bakal otodidak atau cari cara buat belajar perfilman aku ya. Nah kan project-project aku ini tuh bikin program tuh Kak, bikin program untuk help to give a solution buat bisnis menjadi lebih efektif gitu. Kayak seperti bikin POS lah, atau kayak business project re-engineering lah, atau kayak misalnya membuat sistem buat gimana caranya lebih efisien gitu. Nah, untuk menjual program ini kan perlu kayak presentasi juga, pitching juga ya Kak. Kayak solusi apa, permasalahan bisnisnya apa, solusi program aku apa, bagaimana untuk mengkooperasinya kan, mengincorporate-nya kan. Nah, itu aku baru kepikiran tuh Kak. Lah, ini aku bisa menggunakan mengutilize my passion di film editing tuh, itu membuat video komersial gitu Kak. Nah, itu membuat video komersial aku itu menjadi kayak strong point aku gitu di BINUS gitu. Karena jujur aja kan yang ngambil pelajaran IT itu kan kebanyakan otak kiri ya Kak. Dan mereka kan lebih jarang lihat kayak video komersial kayak apa sih, kayak perfilman gitu. Nah, jadi aku membuat kayak selalu kayak video komersial tentang mengenai aplikasi aku itu. Nah, terus pas aku presentasi, jadi dosen itu pada terkagum-kagum gitu Kak, karena kan jarang gitu ya lihat kayak video komersial gitu buat aplikasi gitu, apalagi dalam pelajaran yang intinya tuh pentingnya cuma buat
kayak programnya berjalan dengan baik dan untuk sebagai solusi bisnisnya. Nah, dengan strong point aku ini aku jadi kayak lumayan dapat ilmu cara video editing aku juga improve, dan aku jadi lumayan stabil sebagai kayak mengsecure nilai aku juga gitu dalam presentasi, karena kayak jarang gitu loh ada orang yang kayak bisa presentasi yang 120% effort lah kesannya gitu. Dan jujur itu kadang membuat kelas aku agak takut gitu ya kak, Oh kalau pas iya aku sih, presentasi ya peer kak, pressure pasti gitu kayak ya. lebay banget sih lo kerjainnya, kayak kenapa harus sampai ada komersial gitu. Dan tapi ya kembali lagi ya, sebagai itu kan emang passion aku ya, dan itu sebagai, walaupun aku dapat dari dulu aku udah dapat komentar negatif gitu, aku bisa sebagai motivasi aku buat ya udah, emang kenapa aku mau melakukan yang lebih baik lagi untuk mengimprove diri aku gitu. Kayak- Oke, aku tadi kan kita udah ngomongin akademik baik banget ya. Nah, Mm-mm. mungkin aku mau tanya tentang kayak keseharian kamu di sana. Kira-kira hal paling memorable selama kamu kuliah di sana tuh apa sih? Hal paling memorable sama aku kuliah Iya, di maksudnya kayak sana, pengalaman atau kayak kamu selama di Indonesia nggak pernah, tapi kayak di sana aku dapetin gitu. aku akhirnya mulai bolos Sumpah, mulai belajar akhirnya mulai bolosnya nakal gitu gitu ya. di sana ya. Itu gimana ceritanya kok akhirnya berani bolos? Karena di Amerika tuh kadang attendance nggak gitu penting kak, Oh gitu. karena lebih penting asal kamu bisa mengerjakan homework kamu dan asal kamu mengerjakan nilai ujian dan tugas kamu dengan baik, they're okay with it gitu. Walaupun beberapa pelajaran ada tetap juga yang mengambil attendance sebagai salah satu Salah kriteria satu mereka. kriteria nilai ya. Tapi yang pada saat ini aku nggak ada attendance itu buat diambil, yang penting itu. Nah jadi akhirnya aku bersama teman China aku kayak yaudah yuk, aku mau ke luar negeri aja, kita explore aja yuk gitu, ke keluar kota gitu. Nah lagi gitu jadi sempat ke Disneyland, ke New Oh, York gitu. itu waktu-waktu kuliah ya? Ha-ha. Maksudnya pas jam kuliah kamu malah ke Disneyland gitu? Gitu, jadi kayak bolos gitu, dan itu lumayan memorable buat aku sih, karena kayak Disneyland tuh kayak nggak ada di Indonesia juga kan, dan itu pertama kalinya juga aku ke Disneyland di Amerika gitu, jadi kayak lumayan memorable banget sih buat aku sih, dan pengalaman bolos gitu. Pertama kalinya bolos ke Disneyland. Tapi ada lagi nggak yang lain? Maksudnya kayak selain bolos-bolosnya atau apa gitu yang beda dari sini sama di sana di Amerika? Yang beda lagi sih, selain di sana nggak ada mall, dan New York pun jujur buat aku sih, kalau orang tuh dari film-film tuh aku kesannya kalau Amerika is like a big dream gitu ya, kayak kesannya negaranya maju banget gitu. Tapi kalau kayak kamu pernah ke Jepang gitu, I feel like kayak Jepang tuh lebih more advanced dan lebih enak dibandingkan New York gitu sih kak, karena di New York tuh lebih tetap building biasa aja sih kak, jadi nggak kayak, ya kerennya cuma kayak ada LED gede-gede gitu doang. Tapi kan dan again di Jepang juga ada LED gede-gede, di Pacific Place pun kan ada LED gede-gede gitu, jadi kayak ya udah biasa aja gitu, kayak walaupun agak impress pertamanya, tapi juga ya it's not as impressive as in Japan and Indonesia gitu. Mungkin aku anaknya orang Indo banget ya kali Nah ya. gitu. Berjiwa Nasionalis banget Indonesia. ya. Apalagi ya kalau misalkan strategi belajar gimana? Tadi kan kamu ada mention kalau kamu suka gaming ya. Mm-mm. Itu kamu gimana tuh bedain antara jam buat belajar sama jam buat ngerjain hobi kamu? Cara aku ngebedain sih, yang pasti pertama aku harus 100% yakin sure dulu bahwa aku udah bisa banget pelajarannya ini, baru abis itu aku baru move on ke game tersebut. Ya tetap kadang-kadang aku sisipin juga sih sambil belajar sambil main game juga. Cuman aku kayak nge-set timerin juga biar aku nggak terlalu procrastinate gitu. Misalnya kan aku mainnya Mobile Legend kak, jadi kayak cukup Oh. satu rank game aja kayak sekitar 20 menit kan itu, bisa baru aku belajar lagi gitu. Atau juga kalau misalnya lagi kalah gamenya juga, biar nggak main terus kan takutnya jadi kalah terus, jadi kesel kan. Ya udah aku sisipin belajar aja gitu, kayak menang atau kalah yang penting buat aku game just having fun sih kak, biar kamu nggak terlalu Keterusan stres. gitu nggak pernah? Keterusan kayak, aduh kayak saking asiknya gitu, akhirnya kamu keterusan sampai kayak berjam-jam main terus kayak gak nyadar gitu. Pernah juga sih kak, tapi itu akhirnya mengakibatkan aku tidurnya sampai kayak jam 5 pagi, jam 6 pagi gitu. Jadi kayak aku pikir kayak it's not good for my mental health juga, jadi kayak ya paling maksimum pun juga 2 gitu. Ntar lama-lama kayak aku merasa ke reminder sendiri aja gitu, kayak ini kayaknya belum beres nih, kayaknya takutnya nggak keburu nih, ntar takutnya besok aku bangunnya gak kuat lagi nih, nggak ngantuk-ngantuk, ntar jadi nggak hafal lagi. Ya udah deh aku kayak paling limit 2 gitu. Jadi kayak ada lama-lama ada conscience sendiri aja sih kak, kesadaran gitu. Berarti kamu tadi cerita waktu pas kuliah di sini kan nilainya juga bagus-bagus ya. Terus waktu di sana pernah nggak sekali ada kasus dapat nilai yang jelek terus kamu kayak sedih atau kamu kayak yang aduh kayaknya passionku bukan di sini deh gitu. Pas di Amerika Iya. ada. Gimana tuh Ah, ceritanya? pada saat itu semester pertama
itu aku ada pelajaran coding lagi, Mm-mm. dan itu for some reason, bukan for some reason sih, aku tahu reasonnya kenapa. Itu aku dapat B akhirnya. Dan aku kecewa Hmm. banget karena sisa nilai aku dapat A, cuma itu doang yang dapat B. Kenapa? Karena pada saat itu selama sama project tugas homework dan exam aku awalnya sih aku fine A kak. Dapatnya rata-rata nilainya oke semua, dapat 90-an ke atas. Tapi pada saat final exam, nah itu aku nggak nyangka kak, pada saat itu ternyata final examnya, walaupun tuh pelajarannya coding kan, selama di binus aku pelajaran coding tuh praktek ya, di sana tiba-tiba jadi teori kak. Oh Jadi kamu gitu. ditanya-tanya kayak ini istilah ini tuh buat apa gitu. Aku kaget dong, loh kenapa coding jadi istilah-istilah gitu. Nah aku nggak persiapkan buat itu, jadi kayak aku agak culture shock di sana. Jadi kayak menyebabkan ya nilai aku jadi dari A itu turun jadi B kak gitu. Dan ada satu lagi pelajaran pas semester 2 itu semuanya A lagi kak. Ada satu lagi doang yang tiba-tiba dapat B. Nah itu karena Teori lagi atau bukan teori kenapa? lagi, tapi Apa? emang agak, Susah? bukan susah juga, tapi kayak Kenapa? agak pilih kasih ya Oh gurunya ya, gitu. jujur ya. Mungkin agak lebih sedikit, aku ngerasa agak sedikit racism juga ya kak, karena Oh, rata-rata yang mengambil kelas itu pada emang komplainnya pada rata-rata dapatnya B, oh walaupun gitu. nggak ada standar nilainya dari mana itu nggak ada kak. Jadi emang out of nowhere aja gitu, tiba-tiba muncul dapat B gitu. Padahal kamu ngerasa kamu di situ udah oke gitu. Iya, aku sempat komplain juga kak. Aku Heeh. ngerasa itu aku udah oke, kayak kenapa nih aku dapat B. Nah gurunya juga kayak, oh yaudah, it's okay, I will give you penilaian judgement aku nanti. Dan tapi itu aku udah mau wisuda kan kak, aku udah mau Mm-mm. balik kan, itu aku udah beres nih semua SKS aku, udahlah aku pengen balik aja gitu. Dan dia tuh masih kayak ngulur-ngulur gitu, kayak email kayak ya I will give you later. Aku pikir kayak udah deh, daripada aku membuat ntar masalah atau Oh. memperpanjang, ya udahlah aku terima aja B aku, dan akhirnya aku balik deh ke Indo. Walaupun itu kalau aku dapat A di sana aku bisa dapat IPK aku 3,92, tapi karena Oh, tapi karena ya itu tadi ya jadi waktunya. 3,83 deh, jadi nggak summa cum laude deh, jadi makna deh. Sedihnya. Tapi nggak apa, itu udah keren banget loh, jujur. Makasih kak. Ini aku mau tanya, kan kamu tuh dari S1 berarti langsung S2 gitu ya. Apa Mm-mm. pertimbangan kamu kenapa langsung milih S2? Padahal orang-orang di sini kan ya biasanya Mm-mm. kayak setelah selesai S1 kan mereka pada mikir apa aku cari kerja dulu ya atau masih bingung gitu loh. Kira-kira kenapa harus lanjut S2 gitu. Kalau dari kamu kenapa pertimbangannya langsung banget S2? Karena pada saat itu aku jujur, karena aku sebenarnya karena capek belajar juga sih kak, kayak Bukan S2 malah belajar lagi nggak sih malah? tapi pengen jadi cepet-cepet beres kak. Oh gitu. Dan aku juga kan pada saat itu kan aku dikasih opportunity, kesempatan Hmm. buat master track itu akselerasi ya. Hmm. So aku pikir juga kayak why not gitu, kalau aku bisa lulus cepat di umur 21, kenapa aku harus jadi umur 22 atau mengulur ke 23 gitu. Jadi kayak aku pikir kayak oh ya udah, ini kesempatan buat aku juga buat cepat beres pendidikan juga. Nah jadinya aku ngambil akselerasi S2 ini juga, dan ini kesempatan buat aku juga untuk membuktikan bahwa I can do it even though I'm still 21 gitu. Karena dari dulu aku memang selalu berada di posisi yang terlalu agak the youngest in class ya, karena di kuliah umur 16 doang, dan di S2 di Amerika juga cuma umur 21, karena rata-rata tuh di sana umurnya udah kayak 30-an, Iya, biasa 28 gitu nggak sih gitu. kalau S2? Heeh. Tapi akhirnya ya aku pengen challenge myself juga sih, stay out of my comfort zone gitu, biar kayak aku sekalian menambah koneksi juga kak. Jadi kayak banyak kalau beragam umur gitu kan udah ada yang banyak experience juga kan, jadi kayak aku bisa mempunyai koneksi dari banyak macam age dan age range juga sih kak, seperti itu sih kak. Kalau misalkan kamu S2 itu kan berarti udah direncanakan gitu ya. Hmm. Itu kamu ada apa sih kayak dorongan dari orang tua kah? Atau misalnya kayak orang tua kamu guru, dosen atau gimana gitu? Semuanya sih support aku aja Oh sih kak. gitu. Heeh. Antara mereka mau kayak aku mau S2 atau mau break gap dulu, atau mau Oh, berarti emang bekerja dari dulu. kamunya ya pengen S2 Emang itu? dari akunya, karena Oh. emang dari dulu kan aku emang perfectionist dan kayak pengen ambitious gitu lah ya. Heeh. Jadi kayak aku pengen cepet-cepet selesain dan pengen coba challenge myself even more gitu. Dan aku pengen dari dulu kan kecil pengen Amerika, ya udah kayak oh, I want to kayak Iya buru-buru iya gitu ke benar-benar. Amerika. Dan walaupun aku dapat sempet tawaran juga kak lagi itu dari kakak kelas aku Mm-mm. buat aku kerja di PwC kak, di Big Four. Cuman itu pas aku beres S1, dan dia sempat kayak membujuk aku kayak ngapain sih S2, mending kayak udah nggak gitu relevan sekarang. Sekarang mah yang penting work experience dan ambil sertifikat aja gitu. Tapi kembali lagi aku mikir kayak at the end of the day juga S2 tuh for me karena masih penting ya kak, karena itu buat curriculum vitae kamu, dan kayak buat
kayak memperbagus kayak portfolio kamu juga gitu dan menambah knowledge dan skills yang emang kamu harus pelajari, yang kamu emang mau fokuskan dengan major kamu itu. Dan buktinya kan dari dulu yang aku nggak suka IT sekarang jadi suka IT, Iya S2 sih, malah benar. ambil IT lagi karena aku emang udah mulai menyukai aja dari pelajaran yang aku nggak suka, dari dari nggak suka jadi suka gitu. Kamu pernah ngerasa salah langkah gitu nggak sih? Kayak, aduh ini bener nggak ya aku ngambil di sini gitu? Pernah sih Kak pastinya, karena Heeh. apalagi pas aku pelajaran coding gitu ya, karena aku pasti ngerasa kayak salah langkah, ini susah banget nih, kayaknya berasa logical banget gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi ya, dijalanin aja sih Kak. Maksudnya kayak at the end of the day juga pasti kamu kalau melihat belakang kayak pasti, oh aku udah ngelewatin nih, kayak you don't know what you're capable of unless you're like trying it dulu nggak sih? Jadi kayak buat aku sih mencoba terus aja sih Kak, walaupun aku nggak terlalu mikirin ini salah langkah atau enggak, pasti semuanya ada jalur masing-masing dan kayak kalau aku emang udah ambil jalur ini, ya aku tekunin aja sih Kak, karena pasti kalau aku struggle pun, aku mikirnya juga pasti orang lain pasti juga ada yang struggle nggak Iya, sih? benar. Jadi kayak nggak mungkin kayak ini semua orang udah jago banget gitu. Jadi yang penting jangan takut untuk nanya-nanya apa yang kamu nggak ngerti juga sih Kak, ke dosen gitu atau ke teman-teman, itu membantu banget sih. Jadi kayak biar kamu nggak terlalu ragu dengan diri kamu sendiri juga gitu. Aku mau tanya nih, tadi kan waktu pas di awal-awal kamu Hmm? cerita kalau passion kamu tuh kan di perfilman. Hmm. Kamu ada nggak rencana buat lanjut S3 atau misalkan lanjut berkarir di perfilman atau gimana nih rencana kamu ke depannya? Untuk saat ini sih masih belum ada rencana S3 ya Kak. Mungkin kalau ada yang mau bantu biayain boleh Kak. Tapi untuk rencana ke S3 sih so far masih aku belum gitu kepikirkan. Dan untuk kalau bekerja di perfilman juga saat ini sih sekarang gara-gara aku udah banyak belajar IT sih aku jadi kadang condongnya lebih ke IT ya. Mhm. Dan kalau untuk gimana cara aku menyalurkan passion perfilman aku ini ya, ini melalui selama ini aku menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, di mana aku bisa membuat video, di mana aku bisa edit untuk memotivasi para para pelajar di sana di luar sana. Jadi kayak buat aku sih udah lumayan per- uh, or the right apa ya combination antara passion aku dan jurusan aku sih Kak. Jadi kayak buat pekerjaan aku bisa fokus dengan IT dan buat passion buat kayak TikTok, Instagram gitu aku bisa fokus dengan perfilman aku gitu. Dan sekarang sih saat ini aku lagi mengimplementasikan skripsi aku sih Kak dalam Mmm, perusahaan keluarga gitu. Jadi untuk wow. di mana aku membuat program-program IT untuk optimize the effectiveness and the efficiency of the operation di bisnis aku sih Kak. Seperti itu sih Kak. Oke, good luck ya buat itu. Thank you Kak. Oke, Joseph, thank you ya. Tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang pengalaman kuliah kamu di Amerika, tentang strategi belajar, tips and trick, dan masih banyak lagi. Thank you udah datang ke sini ya. See you in the next K-Pods. Dadah.